sambil menunggu buka puasa. Baik, saya share screen ya, biar kita benar-benar belajar sore hari ini, tidak sekedar mendengarkan saya bicara. Ini judulnya agak panjang, agak membingungkan, maka saya ambil clue 3 saja ya. Cahaya hidup, beban hidup, dan kedamaian hidup. Apa dan bagaimana 3 hal ini? Mari pelan-pelan kita belajar. Semoga nanti ada waktu yang agak panjang juga untuk kita bertanya jawab setelah saya mempresentasikan materinya. Baik, bismillah, mari kita lihat. Jadi, kalau ada istilah cahaya di banyak kajian-kajian, apalagi di kajian tasawuf, sebenarnya itu jenis metafor. Jadi metafor itu simbolik sifatnya. Kita sering pakai istilah mencari cahaya hidup, mencari cahaya kebenaran, mencari cahaya macam-macam. Istilah kita sering pakai istilah cahaya. Nah, kalau kita jeli mau menggali berbagai khasanya, secara umum yang dimaksud cahaya itu biasanya 6 hal itu. Kadang-kadang kabur beberapa, kadang-kadang hanya 1. Jadi ketika ada diksi atau kata cahaya, berarti itu jenisnya metafor. Metafor itu kiasan yang itu maknanya 1 di antara 6 atau 2 di antara atau 3 di antaranya dari 6 itu. Jadi nanti kita harus memperhatikan konteksnya yang dimaksud cahaya. Yang pertama Allah. Kalau ini sudah tegas ya, Allahu nurus samawati wal ardi, surat An-Nur. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Meskipun kemudian jangan dipahami kalau matahari mengeluarkan cahaya, ya cahayanya itu Allah. Seperti umat-umat terdahulu ada yang sampai menyembah matahari. Tentu saja maksudnya bukan itu. Allah lah yang memberi terang alam semesta ini dengan kebenarannya, dengan sunnatullahnya, dengan hukum-hukum yang diturunkan melalui syariatnya. Jadi Allah adalah simbol metafor dari cahaya. Kalau Bapak itu belajar seorang sufi dari Persia namanya Suhrawardi, atau sufi yang terkenal sekali Imam Ghazali, itu beliau menulis kitab yang judulnya Mishkatul Anwar, Mishkat cahaya-cahaya, berangkat dari surat An-Nur tadi, yang itu puncaknya cahaya ya Allah. Yang kedua Rasulullah. Di Rasulullah ini sering juga diibaratkan cahaya, anta syamsun, anta badrun, karena melalui Rasulullah lah kebenaran syariat yang disampaikan oleh Allah kita nikmati. Cahaya dari Allah itu kita nikmati sampai hari ini. Kemudian yang ketiga Al-Quran. Jadi Quran itu ya hudan, ya nurun. Jadi Quran itu ya petunjuk, ya cahaya. Nah, nanti di banyak kitab Al-Quran disebut juga cahaya. Kemudian keimanan. Nah, nanti ada banyak hadis juga yang menyebut mungkin istilahnya cahayanya orang-orang beriman. Jadi keimanan itu juga sering dimetaforkan dengan cahaya. Kebenaran juga begitu. Tadi sekilas saya sebut ya, ada cahaya kebenaran, itu juga begitu. Ilmu juga sering disebut dengan metafor cahaya. Kalau di kitab Alim Muta'alim misalnya ada istilah al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Seperti yang dinasihatkan oleh gurunya Imam Syafi'i pada Imam Syafi'i ketika beliau sulit memahami, menghafalkan, terus mengadu kepada gurunya, jawabannya gurunya, jangan banyak-banyak maksiat. Kenapa? Karena al-ilmu nurun, karena ilmu itu cahaya, dan cahaya itu tidak bisa masuk pada orang yang maksiatnya banyak.
Baik, sederhananya begini Bapak Ibu, kalau kita ingin membuat hidup kita bercahaya, kalau kita ingin menjelma menjadi cahaya, berarti kita harus nyambung dengan 6 hal itu. Jadi kita harus menjalankan syariatnya Allah, kita harus mengikuti uswahnya Rasulullah, kita menjalankan isinya Al-Quran, kita sungguh-sungguh jadi orang beriman, kita menghidupkan kebenaran yang kita peroleh, dan kita memperbanyak ilmu. Inilah sebenarnya orang yang bercahaya. Jadi manusia cahaya itu manusia yang dirinya sendiri terang. Karena dirinya sendiri terang, dia bisa menerangi orang lain. Bagaimana cara membuat diri kita terang? Rumusnya 6 itu. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Al-Quran, ya keimanan, ya kebenaran, ya ilmu. Ini mari kita pahami yang pertama ini. Jadi kalau ada istilah-istilah cahaya dimanapun itu pasti 6 ini. Dan kalau kita ingin jadi manusia yang bercahaya, kita hidupkan diri kita dengan 6 hal ini. Ada kalimat yang terkenal sekali dari Kanjeng Sunan Kalijogo, salah seorang wali yang masyhur sekali di Jawa. Beliau punya kalimat menarik, urip iku urung. Hidup itu nyala, jadi hidup itu cahaya. Nah, tentu saja maksudnya beliau ya kita mewarnai hidup kita dengan 6 hal ini, maka kita akan jadi manusia yang penuh cahaya dan bercahaya juga mencahayai sekeliling kita. Nah, ini yang pertama, ini materi pertama kita ya, biar nanti tidak salah paham. Jadi kalau banyak orang yang misunderstand, salah memahami istilah cahaya ini. Yang pertama ini, yang kedua, kalau ini cahaya hidup ya, sekarang ada istilah hijabnya cahaya. Hijabnya cahaya itu yang menghalangi cahaya masuk dalam diri kita, menghalangi hadirnya Allah dalam hidup kita, menghalangi kita mampu mengikuti teladannya Rasulullah, menghalangi kita bisa menjalankan isi Al-Quran, kita beriman secara benar, menghalangi kebenaran, menghalangi ilmu. Itu kalau dalam tasawuf namanya hijab. Jadi urusan cahaya ini problem yang harus diperhatikan sebenarnya hijabnya, karena cahaya itu kalau tertutup yang tidak jadi nyampe ke kita. Kalau ada yang menghalangi, ada hijabnya, ada satirnya, cahaya itu tidak jadi masuk ke kita. Nah, di antara hijab tadi, itu tema kita kedua, beban hidup. Tadi kan rumus tema kita hari ini ada 3, itu kan ada cahaya hidup, ada beban hidup, nanti ada kedamaian hidup. Sekarang kita lihat apa sih yang biasanya membebani hidup kita. Yang ini kalau kita salah menyikapinya, salah mengelolanya, maka beban hidup ini akan jadi hijab kita di hadapan cahaya. Jadi akan jadi penghalang kita untuk mendapatkan cahaya. Kalau kita terhalangi, kita tidak jadi bersinar, kita tidak jadi bercahaya, kita tidak bisa berbagi cahaya pada sekeliling kita. Penting kita pahami juga beban hidup, karena temanya kan hidup tanpa beban. Maka kita lihat beban hidup kadang-kadang jadi hijab kita, tergantung cara kita mengelolanya. Apa saja jenis beban hidup itu? Di situ saya sebut beberapa. Tapi sebelum itu, mari kita sadari bahwa di antara fitrahnya hidup manusia itu tentu saja dia akan ketemu masalah, dia akan punya problem ini, problem itu, beban ini, beban itu. Tidak ada satu orang pun yang tidak punya masalah sama sekali, tidak punya problem sama sekali. Jadi semua orang pasti punya masalahnya sendiri, punya problemnya sendiri, punya beban hidupnya masing-masing. Maka visual beban hidup ini
ini sebenarnya bukan bagaimana caranya kita tidak punya beban, gimana caranya kita tidak punya masalah, tetapi lebih pada bagaimana caranya kita siap ketemu masalah apapun, ketemu beban apapun. Jadi problemnya bukan nyari yang tidak masalah. Kalau tema kita sore hari ini, bagaimana hidup tanpa beban, tidak bisa. Setiap orang punya masalahnya sendiri, setiap orang punya problemnya sendiri. Yang harus jadi fokus kita adalah bagaimana kita merespon, menyikapi beban hidup ini, menyikapi masalah-masalah kita. Karena masalah itu bisa jadi musibah yang berat sekali, tapi kalau kita menyikapinya tepat, itu bisa jadi kekuatan yang membuat kita tambah hebat. Kalau ini kita garis bawahi dulu ya, beban hidup itu sesuatu yang niscaya dalam kehidupan kita. Masalah itu pasti ada, tapi tergantung cara kita meresponnya. Coba ya Bapak Ibu cermati itu jenis-jenis beban hidup. Mungkin ada yang punya satu di antaranya, atau dua di antaranya, atau punya semuanya. Kita lihat ada beberapa krisis yang pasti kita alami dalam hidup ini. Itu kalau saya bagi secara umum ya, general ada 4 krisis. Yang pertama krisis usia, yang kedua krisis kebahagiaan, yang ketiga krisis hubungan relasi, dan yang keempat krisis finansial. Ini kita akui atau tidak, kita mesti punya satu di antara 4 ini, atau mungkin 2 atau 3 atau jangan-jangan 4-4-nya. Yang pertama krisis secara psikis, krisis usia. Ini adanya di level psikologis biasa. Ternyata manusia itu sejak teenage itu usia belasan, itu sudah mengalami krisis. Tidak ada manusia yang tidak krisis. Nanti ada quarter life ini usia pemuda, mungkin zaman mahasiswa, SMA kelas akhir, itu quarter life. Kemudian ada midlife itu usia 30, 40, usia produktifnya itu midlife. Nanti ada later life itu usia yang lebih tua, usia pensiun, itu later life. Ternyata bahkan sejak teenage kita mengalami krisis. Kalau teenage itu biasanya krisis pengakuan. Anak-anak ABG itu biasanya ingin diakui sebagai manusia yang seutuhnya, tapi biasanya lingkungannya menganggap dia masih anak-anak. Jadi dia sedang berjuang untuk dapat pengakuan bahwa saya ini sudah dewasa, saya ini bebas menentukan sendiri, milih sendiri, dan ini sering menimbulkan konflik. Ini teenage crisis, jadi krisis usia belasan tahun. Tidak usah kaget, sekarang banyak kasus-kasus kriminal itu pelakunya anak-anak usia belasan, anak-anak SMP dan sekitar itu. Ini pasti awalnya adalah teenage crisis. Mereka mengalami krisis, tapi tidak ada yang menuntun, mendampingi mereka keluar dari krisis. Kemudian lebih dewasa lagi quarter life. Di quarter life orang mulai gelisah biasanya akan masa depannya. Saya nanti kerja di mana, jodohku siapa, kemudian aku bisa kaya enggak ya, bisa jadi suami yang baik enggak ya, bisa jadi istri yang baik enggak ya. Biasanya usia-usia ini usia yang banyak overthinking, diliputi aneka kecemasan tentang masa depan. Ini usia-usia quarter, anak-anak mahasiswa itu usia-usia ini. Nanti ada usia midlife crisis, itu biasanya usia-usia mapan. Ini krisisnya biasanya bentuknya penyesalan. Kenapa dulu saya tidak begini? Kenapa saya dulu tidak begitu? Coba saya dulu lebih rajin sedikit. Coba saya dulu lebih serius sedikit. Coba ini orang midlife. Biasanya menyesali pilihan-pilihan hidupnya. Dulu saya sekolah, kok saya sambil hafalan Quran, sekarang enak saya. Sekarang waktunya tidak ada. Itu krisisnya orang midlife.
kok sekarang saya nikahnya dengan dia ya, coba dulu saya nikahnya dengan dia. Ini midlife, orang-orang midlife ini biasanya krisisnya tentang beban hidupnya, tentang pilihan-pilihan yang mungkin dia anggap tidak pas, keliru, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, letter life. Letter life ini mungkin kita sebut saja 60-an ke atas lah. Letter life ini orang-orang yang sudah pensiun. Kalau tadi teenage itu ingin pengakuan, kalau letter life ini krisisnya biasanya merasa tidak berarti, merasa tidak bermakna. Saya sudah pensiun, saya tidak punya arti apa-apa, sudah tidak bisa apa-apa, apalagi sakit-sakitan, apalagi teman-temannya satu demi satu meninggal, itu pukulan berat bagi orang-orang letter life. Jadi orang-orang sepuh, makanya kadang-kadang kita lihat orang tua di usia letter life ini ingin sibuk terus, tidak ingin diam, karena dia ingin menegaskan saya masih berarti. Ini krisis psikis sesuai usia. Ada lagi krisis kebahagiaan. Ada orang yang sulit sekali bahagia. Kenapa? Karena pikirannya ada di masa lalu atau ada di masa depan. Dia tidak bisa menikmati saat ini, menyesali yang kemarin terjadi terus menerus, atau mencemaskan masa depan. Besok kita ini gimana? Indonesia ini jadi emas beneran atau malah tidak bisa kita Indonesia emas, situasinya begini. Pokoknya kita gelisah terus, galau terus. Kita tidak bisa bahagia pada akhirnya. Ya, jangan lupa orang yang tidak bisa bahagia itu tidak bisa bersyukur. Kemudian kalau ini krisis hubungan ya mungkin mulai kadang tidak cocok dengan teman, tidak cocok dengan pasangan. Krisis hubungan banyak kita alami, mungkin teman kantor, mungkin teman di rumah, kadang-kadang bahkan sama anak kita, sama tetangga, ada saja tidak cocokan. Ini jenis krisis ketiga. Kemudian dan lagi krisis finansial. Kalau ini saya tidak perlu menjelaskan, mungkin banyak juga yang alami. Baik, ini beban hidup kita hari ini. Ini gambaran secara umum ya, psikis kita sedang terbebani oleh hal-hal ini. Ini kalau kita mengelolanya keliru, akan jadi hijab dari cahaya tadi. Baik, saya lanjutkan. Di kolom yang kanan itu saya sedikit menjelaskan bahwa akar dari krisis-krisis tadi secara umum sebenarnya tiga. Yang pertama, mindset kita, cara pandang kita. Ada orang yang melihat hidup ini serba positif, serba enak, segalanya disyukuri. Ada orang yang melihat hidup ini serba negatif, apa-apa dilihat jeleknya saja terus. Nah, ini mindset. Ya mungkin ada plus ada lebihnya. Orang yang terlalu optimis mungkin saja jadi sembrono, tapi orang yang terlalu pesimis terus jadi penakut, jadi sakit mentalnya. Maka hati-hati menggunakan mindset. Ini akar dari berbagai beban hidup kita. Kadang-kadang hal tertentu bagi seseorang ini beban yang berat, tapi bagi orang lain biasa saja, malah menyenangkan. Misalnya putus hubungan, mungkin bagi seseorang putus hubungan itu rasanya berat, tidak tertanggungkan. Punya teman, punya musuh sekarang. Nah, tapi ada yang putus hubungan malah santai, malah saya bebas, tidak ada ikatan. Ini mindset. Jadi mindset kita menentukan. Bahkan bisa jadi anugerah kalau kita menerapkan cara berpikir yang pas. Mungkin bisa jadi alhamdulillah Allah menguji saya ini biar saya lebih hebat, lebih kuat dan seterusnya. Itu mindset. Kemudian tentu saja kenyataan, baik itu kenyataan diri kita maupun kenyataan sosial, fakta hidup kita yang kita tidak ridho, kita tidak bisa menerima. Ya Allah, aku kok begini, aku kok dapat susahnya terus, aku kok dapat pahitnya, masyarakatku kok kayak gini, negara aku kok kayak gini. Kenyataan yang membuat kita terbebani. Dan yang ketiga, harapan.
harapan itu keinginan kita yang mungkin banyak yang tidak terpenuhi sehingga kita terbebani. Apalagi hari ini kita tiap hari buka medsos, buka Instagram, buka WA, buka TikTok, melihat banyak orang flexing, banyak orang pamer, tidak hanya benda, mungkin pamer kepandaian, pamer kepintaran. Kemudian kita berharap sekaya itu, kita berharap sepinter itu, kita berharap sehebat itu, dan ternyata tidak bisa. Terus kita depresi, terus kita stres dan lain sebagainya. Ini harapan-harapan yang tidak terpenuhi, bisa jadi sumber beban hidup kita. Baik, ini seperti yang tadi saya bilang, ada 6 titik cahaya yang kalau itu masuk dalam diri kita, kita jadi manusia yang bercahaya, yang memberi cahaya di sekeliling kita. Tapi cahaya itu mungkin tidak bisa masuk kalau kita terhijab oleh respon yang keliru terhadap beban-beban hidup kita. Ini beban hidupnya. Silakan nanti ya Bapak Ibu bisa merenungi lagi, bermuhasabah, saya ada di titik mana, yang membebani hidupku sekarang yang mana, usia kah, atau kenyataan hidup yang saya sesali, atau kecemasan masa depan, atau hubungan, atau finansial. Ini masing-masing responnya harus pas. Salah merespon akan jadi hijab kita di hadapan cahaya. Salah kita mengelolanya akan jadi sudut gelap dalam diri kita. Nah, sekarang kita belajar sebentar tentang solusi-solusinya. Ini kan tadi sudah beban hidupnya, tadi sudah cahaya hidup, beban hidup, sekarang kedamaian. Kalau untuk kedamaian, kita bagi 3 ya nanti, pikiran, mental, spiritual. Bagaimana mengatasi beban hidup tadi secara pas, baik itu dengan pikiran, mendamaikan batin kita, juga di level spiritual apa yang harus kita lakukan. Ya, ini kita pahami pelan-pelan. Ini sesuatu yang kalau diceramahkan gampang, tapi dijalankan tidak semudah itu. Tapi kita harus melatih diri kita setahap demi setahap untuk mencapai kedamaian, kestabilan, atau saya lebih suka pakai istilah ketenangan diri, ketenangan jiwa, yang istilahnya dalam Al-Quran itu mutmainnah. Hanya jiwa yang mutmainnah yang nantinya bisa langsung sampai pada Allah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, yang pertama kita belajar mengendalikan yang paling sulit dulu, yaitu pikiran kita. Pikiran kita ini biasanya yang mudah liar, sulit dikendalikan. Apa yang harus kita lakukan biar pikiran kita damai, biar tidak terjebak oleh beban hidup tadi? Yang pertama tentu saja penerimaan dan ridho. Mari kita sadari kita ini di muka bumi ini hanya makhluk. Kita diberi kewenangan ikhtiar oleh Allah, tapi keputusan seperti apa hidup kita sepenuhnya hak prerogatifnya Allah. Jadi kita diberi apa saja, mari kita ridho, mari kita terima. Dan Allah memberi kita apapun itu pasti untuk kebaikan kita, meskipun kadang kita tidak sadar, karena Allah yang lebih tahu. Kadang-kadang Allah ngasih beban yang berat, kita disuruh puasa misalnya. Ini kan berat, kita tidak makan pagi sampai sore sampai maghrib, tapi kan ada manfaat besar. Jadi ketika Allah menyuruh sesuatu, ketika Allah menetapkan sesuatu, memposisikan kita di mana, memberi kita apa, mari kita pastikan itu yang terbaik yang diberikan oleh Allah. Jadi mari kita terima, kita ridhoi. Diterima, diridhoi itu bukan berarti terus pasif saja,
terus tidak ngapa-ngapain, tidak begitu. Kalau itu keburukan, ya nanti setelah kita, ya Allah ternyata saya itu masih mudah dendam, kita terima bahwa kita itu ternyata orang pendendam. Setelah itu kita berusaha mengubah diri kita biar tidak jadi orang yang gampang dendam. Ya Allah, saya kok pemarah ya, saya akui saya sekarang pemarah, ini namanya menerima. Tapi setelah itu kita ikhtiar, kita ditakdir Allah sakit, saya terima ya Allah sakit. Kemudian tentu saja kita mencari obat, kita berobat. Nah, ini jalan paling mudah untuk mendamaikan pikiran kita. Karena kadang-kadang pikiran kita itu inginnya ikut ngatur semuanya, termasuk hal-hal yang bukan kewenangannya. Jadi kalau Bapak Ibu pernah membaca kitab Hikam itu, di situ ada kalimat, tidak perlu engkau ikut sibuk mengatur sesuatu yang sudah ada pengaturnya. Bahkan pengatur ini sang maha pengatur, yaitu Allah. Jadi ada titik di mana kita terima, kita ridhoi, kemudian ada titik di mana kita berikhtiar memperbaiki semampu kita. Ini yang pertama, untuk mendamaikan pikiran. Karena banyak orang yang masih denial, masih menyangkal tentang kenyataan hidupnya di level apapun, dan ini yang sering memberati hidup kita. Kita menyangkal bahwa kita bermasalah di sini, kita menyangkal bahwa kita kekurangan ini, kita menyangkal bahwa kita masih buruk di titik-titik ini. Mari kita akui, kemudian kita perbaiki hidup kita sesuai yang kita mampu. Jadi ini tidak 100% total pasif, kita terima, kemudian kita ikhtiari. Itu tadi yang saya sebut respon. Salah mengikhtiari, akan ada efek yang lebih buruk lagi di belakang. Tapi sebelum semua itu kita harus menerima dulu. Yang kedua, untuk menuju kedamaian pikiran kita, mari kita memandang hidup ini lebih positif. Kita itu sering yang kita lihat negatifnya saja, kita lupa positifnya juga ada. Akhirnya apa? Kita lupa bersyukur. Padahal Allah sudah berjanji, la in syakartum la azidannakum, kalau engkau bersyukur mesti tak tambah, mesti aku menambah. Cuma karena kita melihat hidup kita itu sisi negatifnya saja, akhirnya kita lupa bersyukur dan kita merasa Allah ini kok tega sama saya, kok kejam sama saya. Itu karena kita sendiri lupa bersyukur. Padahal ada banyak hal baik, hal positif yang diberikan oleh Allah pada kita. Di situ saya tulis, bila perlu ayo kita tulis anugerahnya Allah pada kita, kesehatan kah, kuat puasa kah, kesegaran kah, meskipun kita sejak pagi puasa juga tidak kelihatan lemes dan lain sebagainya. Ini kecil sebenarnya, tapi kalau kita tulis mungkin bisa deretannya banyak. Jadi Bapak Ibu boleh menulis satu-satu, itu bisa satu halaman lebih. Itu apa kelebihan kita, capaian-capaian hidup kita sampai detik ini, sampai detik ini. Itu insya Allah akan membuat kita lebih bersyukur terhadap hidup. Apalagi hari ini kita belakangan kan kita aktif sekali bermedsos. Medsos itu yang isinya seringkali tentu saja yang diekspos yang negatif-negatif biar cepat viral. Yang baik-baik biasanya sulit viral, yang kontroversial, dan itu membuat kita jadi agak pesimis. Wah, ini hidup ini memang berat, hidup ini kok sulit, hidup ini mencemaskan, hidup ini gelap dan lain sebagainya. Ya mari kita sadari, iya ya ada masalah, ada problem seperti saya bilang tadi, ada beban dalam hidup kita, tapi anugerah Allah juga sangat banyak. Capaian-capaian kita, kelebihan-kelebihan kita juga sangat luar biasa. Jadi mari kita pahami capaian hidup, mari kita syukuri apa yang patut kita syukuri. Begitu 1, 2, 3 ini biar pikiran kita damai, biar kita hidupnya lebih tenang. Kemudian yang keempat, cari circle yang positif. Biasanya kita itu mudah galau kalau ketemu teman yang juga galau. Kalau ketemu teman panik, kita ikut panik. Kalau ketemu teman yang khawatir, kita ikut khawatir. Kita ketemu teman yang sedang marah, kita ikut tidak nyaman.
Maka mari kita usahakan punya circle yang positif, yang lebih mendukung kita. Bahwa masih ada teman yang wah ini agak toksik pak teman saya yang ini yang itu, ya tetap berteman, tapi mulai menata batin, menata pikiran kita setiap kali dekat dengan dia. Begitu kayak orang diatur barikadenya biar nggak gampang bobol, biar kalau dia ingin mempengaruhi dengan yang negatif kita sudah siap. Jadi kalau bisa circle positif, kalau terpaksa tidak ada ya kita perkuat diri kita ketika dekat dengan teman yang kurang positif. Kemudian penting juga kita sering-sering melakukan self-talk pada diri kita secara positif. Kita itu sering sekali justru minder, menganggap diri kita itu jelek, menganggap diri kita itu rendah, menganggap diri kita itu tidak penting dan lain sebagainya. Yang ini terus membuat kita tidak percaya diri, termasuk tidak percaya diri melakukan kebaikan. Maka ayo kita beri self-talk. Self-talk itu ngomong pada diri kita, insya Allah kalau sekedar itu saya mampu kok. Kalau melakukan kebaikan ini pasti saya bisa. Insya Allah yang saya lakukan ini membuahkan kebaikan untuk saya dan untuk semuanya. Ini self-talk positif. Allah menciptakan saya pasti ada maksud pentingnya, dan aku ini makhluk yang bernilai pastinya, karena Allah mencintai semua makhluknya. Karena itu aku percaya Allah juga memberikan yang terbaik untuk diriku. Ini self-talk positif. Kita itu dalam keseharian kita sering sekali memarahi diri kita sendiri, padahal itu efek negatifnya juga untuk diri kita. Pada akhirnya kita ngomong negatif terus diri kita, dasar aku ini orangnya tidak konsekuen, aku ini kurang istiqomah, aku ini. Pada akhirnya kalimat kita pada diri kita itu justru lebih masuk, kemudian kita jadinya menganggap diri kita rendah. Ketika kita menganggap diri kita rendah, kita jadi tidak percaya diri. Kalau tidak percaya diri itu berhubungan dengan kebaikan, akhirnya melakukan kebaikan pun kita tidak pede. Kita merasa bukan ahlinya, kita merasa tidak pantas, kita merasa kurang memadai dan lain sebagainya. Maka lanjutannya syukur berarti sebab di Allah bahwa insya Allah menyayangi. Misalnya tadi di pembukaan disebut hari ini sudah hari ke-10 puasa, yang awal 10 pertama puasa itu adalah rahmat. Berapa persen di antara kita Bapak Ibu yang sore hari ini hadir yakin saya sudah dapat rahmatnya Allah? Itu mungkin kita kurang semua, nggak tahu Pak, saya puasa 10 hari ini mungkin masih kurang maksimal, kita nggak percaya diri, kita lupa bahwa Allah itu sangat pemurah. Jadi insya Allah kita semua sudah mendapatkan rahmat. Jadi tergantung penyikapan kita, seperti saya bilang tadi ini, kalau kita menyikapinya keliru, ya sudah kayak tadi kita anggap diri kita jelek saja, negatif saja. Kesungguhan kita puasa insya Allah menghadirkan ridhonya Allah, di situ rahmatnya Allah hadir. Cuma ya kita masih ragu-ragu tadi, kita dengan diri kita sendiri masih belum berdamai, masih kita belum percaya terhadap diri kita. Apa yang membuat kita sulit berdamai dengan diri kita? Itu titik selanjutnya, kita sering overthinking. Overthinking itu kalau bahasa anak hari ini, sederhananya overthinking itu kita sering berpikir hal-hal yang tidak perlu, atau tidak tepat, atau terlalu berpanjang-panjang, nggak penting. Itu kayak orang diminta ditawarin nikah, terus pikirannya macam-macam. Nanti saya apa bisa begini, Allah mampu begitu, apa bisa saya melayani suami, atau apa bisa saya menafkahi anak istri, apa cukup pertimbangannya penuh aja, akhirnya nggak jadi nikah. Overthinking. Jadi hal yang tidak perlu dipikirkan tinggal dijalani, dipikirkan panjang lebar, atau mikir secara tidak pas. Di luar kuasa kita ikut-ikutan mikir itu tidak pas, atau terlalu panjang. Kalau sudah memang merasa buntu, mentok, ya sudah, angkat tangan, saya Pak tidak mampu mikir ini, saya pasrah saja pada Allah, semoga ahlinya yang bisa bantu dan lain sebagainya. Jadi jangan biarkan kita berlama-lama overthinking.
sendiri. Sering saya bilang hidup kita itu tergantung pikiran kita. Kalau pikiran kita isinya ruwet terus, stres tertekan terus, ya seperti itulah nanti hidup kita. Maka ayo berpikir secukupnya, dalam tanda petik ya, berpikir secukupnya itu kalau memang dibutuhkan, kalau memang diperlukan, dan sebatas kemampuan kita. Tidak harus memaksa diri, kalau sudah buntu tak mampu ya sudah. Kadang ada ahlinya, ya kita pasrahkan pada ahlinya. Kadang memang buntu sama sekali, ya kita pasrahkan pada Allah saja. Nah, itu lebih nyaman untuk keseharian kita. Kemudian jangan lupa relax, mungkin humor sedikit, mungkin santai sebentar, nggak masalah. Jangan tegang terus, jangan kaku terus. Tapi juga jangan dibalik, relax terus, humor terus, ya, sama saja dosisnya kebanyakan. Jadi anggap saja hidup serius itu menu utama, tapi relax dan humor itu cemilannya. Jadi makan kalau menu utama terus ya memang bosan muntah. Tapi ya jangan makan cemilan saja terus, tidak sehat. Jadi dua-duanya harus imbang. Ya serius, ya santai. Harus ada istirahatnya, harus ada humornya, harus ada rileksnya, ada rebahannya dan lain sebagainya. Tapi tidak kemudian rebahan terus, kuyon terus, rileks terus ya. Eman-eman waktunya. Dan yang membuat pikiran damai itu belajar. Nambah ilmu, pikiran itu tambah tenang. Karena pikiran itu kalau tidak ngerti, tidak paham, itu biasanya kalut, bingung, galau. Overthinking tadi biasanya karena memang kita belum tahu ilmunya, makanya kita bingung, mikir bolak-balik, tidak ketemu-ketemu. Jadi jangan segan-segan, jangan nemen-nemen Bapak Ibu untuk belajar. Sekarang fasilitas di mana-mana gampang. Di YouTube banyak, di TikTok banyak yang belajar ya, bukan yang iseng yang tapi cari konten-konten yang memang belajar. Pikiran kita itu seperti perut. Kalau perut makanannya yang bergizi, yang isinya 4 sehat 5 sempurna, pikir dan juga ayo diisi dengan ilmu-ilmu yang bergizi. Ilmu-ilmu yang membuat kita tentram, yang membuat kita damai. Jadi sekarang kita tahu ilmunya, maka kita tenang. Dalam banyak hal akan selalu begitu. Baik, jadi ini rumus kedamaian pikiran. Ini saya sebut duluan karena pikiran yang damai ini jadi syarat untuk damai lebih dalam selanjutnya. Pikiran kita masih liar, masih sulit dijinakkan. Hidup kita juga rasanya masih berat untuk ditenangkan sampai ke dalam. Jadi kunci pertama, tenangkan pikiran. Kunci kedua, tenangkan hati atau batin. Kali ini saya pinjam saja konsep dari Imam Ghazali. Saya ambil dari kitab Ihya ya, juz 3. Bagaimana mendamaikan hati, mendamaikan batin, mendamaikan konsep. Cara kita menuju kedamaian batin. Ada beberapa rumus yang diberikan oleh Imam Ghazali. Yang rumus ini nyambung dengan yang kita rasakan apa sekarang. Kalau kita merasa Pak, saya itu sedang mengalami degradasi moral karena ya itu tadi Pak, mungkin circle saya toksik semua, di kantor itu sistemnya ngajak yang rusak-rusakan terus misalnya. Jadi ini saya rasanya jadi orang kotor sekali, jadi orang yang banyak dosa, banyak maksiat saya. Ini degradasi moral. Kalau Bapak Ibu merasakan masalah itu, kata Imam Ghazali, solusinya 2, taubat dan tazkiyatun nafs. Taubat itu kita sesali semua yang salah, yang jelek, yang maksiat, yang keliru yang kita lakukan sebelumnya. Kemudian tazkiyatun nafs, kita bersihkan, tidak kita isi kembali dengan yang negatif-negatif tadi diri kita. Kuncinya degradasi moral, karena dengan itu kita akan punya pride lagi pada diri kita, kita akan bangga lagi dengan diri kita.
termasuk yang tadi membuat kita tidak bisa menepuk dada, kita minder, kita tidak berani percaya diri. Antara lain kita sadar saya masih banyak dosa, saya masih sering maksiat dan lain sebagainya. Maka taubat dan tazkiyatun nafs itu bisa menumbuhkan pride. Alhamdulillah ya Allah, sedikit banyak saya sudah mulai bisa bersih-bersih diri saya. Memang biar kita tidak minder lagi, biar kita tidak stres, depresi lagi. Karena dosa, kesalahan, maksiat itu membuat kita merasa rendah. Kadang-kadang kita merasa jijik dengan diri kita sendiri. Dan ini tidak positif untuk kehidupan batin, mental, pemenuhan tugas tanggung jawab kita, baik sebagai hambanya maupun khalifahnya. Yang kedua, kalau tiba-tiba Bapak Ibu teman-teman merasa hampa makna dan tujuan, tiba-tiba merasa apa kayak gini sih hidup ini, kenapa sih saya kok begini saja. Pertama, kita tidak tahu tujuan hidup ini mau kemana, saya tidak tahu hidup ini mau apa. Selama ini saya jalani rutin saja tanpa makna. Nah, kalau kita hampa makna, hampa tujuan, tidak tahu hidup ini mau kemana, dari mana, nasihatnya Imam Ghazali dua, yaitu mari zuhud dan qanaah. Zuhud itu kondisi batin kita, kondisi jiwa kita yang tidak tergoda lagi, tidak jatuh cinta lagi dengan dunia. Jadi jiwanya zuhud. Jadi jiwa yang zuhud itu jiwa yang tidak terikat lagi oleh keduniaan. Bukan berarti tidak bekerja lagi, bukan berarti tidak punya kekayaan apa-apa, enggak. Boleh kaya, bahkan bekerja ya tetap harus rajin, harus tekun, tapi tidak melekat, tidak terikat. Ini mindsetnya orang zuhud. Alhamdulillah kalau punya banyak, punya sedikit juga tidak masalah, tidak apa-apa. Nah, ini jiwa zuhud. Jadi zuhud keandingannya qanaah. Qanaah itu merasa cukup berapapun, apapun yang diberikan oleh Allah. Ini namanya qanaah. Kalau kita bisa nyampe di level zuhud dan qanaah ini, insya Allah hidup kita jauh lebih tenang. Jadi tidak lagi merasa hampa, tidak lagi merasa tanpa makna. Jadi mari latihan ya, latihan tidak terikat. Karena kadang-kadang kita itu kehilangan milik kita kecil saja, sedikit saja, itu kita kecewanya luar biasa. Itu menunjukkan kita masih banyak terikat. Tapi tidak terikat itu ya sudah, ya mungkin memang bukan waktunya, mungkin memang bukan hak kita, mungkin memang ini ujiannya Allah dan lain sebagainya. Berarti jiwa kita sudah zuhud, dunia tidak terlalu menggoda lagi, dan kita cukup dengan apa yang ada di tangan kita. Itu namanya qanaah. Ini akan membuat kita jauh lebih tenang. Ada lagi, kalau batin kita merasa hampa spiritual. Pak, saya itu muslim sih Pak, saya juga sholat, juga puasa, tapi rasanya kayak rutinitas saja, tidak ada efeknya, tidak ada rasanya sama sekali. Nah, ini namanya hampa spiritual. Merasa mungkin ibadahnya, mungkin aktivitas religius termasuk puasa yang dilakukan tidak ada maknanya. Pak, saya itu sudah puluhan tahun puasa, ya gini-gini saja Pak, tidak ngefek ke hidup saya. Penceramah berlomba-lomba bilang manfaat puasa, hikmah puasa, saya tidak merasakan itu, meskipun saya juga puasa. Nah, ini yang disebut hampa spiritual, hampa nilo. Apa tipsnya Imam Ghazali? Lakukan riyadhah dan mujahadah. Riyadhah itu melatih jiwa. Jadi mari kita biasakan diri kita dengan kesadaran ilahiyah. Mari kita sadari terus hadirnya Allah. Mari kita sadari terus bahwa hidup ini pada akhirnya perjalanan menuju Allah. Kita latih terus jasmani dan rohani kita untuk tambah dekat dengan Allah. Makanya istilah beliau mujahadah. Mujahadah itu mengerahkan segala daya untuk menuju Allah.
Kalau riyadhah ini latihan, rumusnya riyadhah itu dua, menjalankan dan mengistiqomah. Misalnya kita sholat tahajud saya kok rasanya hampa ya Pak, tidak ada rasanya. Istiqomah, latih jiwamu terus menerus sampai di titik mungkin nanti justru kalau tidak tahajud rasanya tidak nyaman. Nah, itu riyadhah. Oke, jadi ini yang hampa spiritual. Kemudian kalau Bapak itu merasa sulit mengendalikan diri, Pak saya itu tidak marah tapi kok ternyata keceplos marah. Saya itu ingin jadi orang yang sabar tapi ternyata juga statusnya tidak sabar. Saya tidak ingin mukul tapi kok ya terdorong tidak sadar di tengah jalan di bel orang, di orang marah saya Pak. Ini pengendalian diri. Rumusnya apa? Kata Imam Ghazali, rumus bagi kita yang merasa pengendalian diri itu tidak kurang. Pengendalian diri itu ya tidak hanya fisik, bisa saja kata, bisa saja pikir dan lain sebagainya. Kata Imam Ghazali, khauf dan roja. Khauf itu rasa takut kepada Allah, dan roja itu penuh harapan kepada Allah. Jadi ini semacam ngerem dan ngegas. Remnya namanya khauf, gasnya namanya roja. Ketika kita roja penuh harapan, tentu saja kita akan serius melakukan. Tapi juga jangan sembrono, jangan berlebihan. Kita harus hati-hati. Nah ini hati-hati, ini urusannya khauf. Kenapa harus hati-hati? Jangan sampai jatuh, jangan sampai nabrak orang, jangan sampai menyakiti orang, jangan sampai makan haknya orang. Ini yang bisa mengendalikan khauf. Tapi untuk bisa kita semangat melakukan kebaikan, pendorongnya harus roja. Jadi ada pendorongnya, ada penghentinya, khauf dan roja. Ini pengendalian diri. Kemudian stres dan frustasi, tentu saja rumusnya sabar. Jadi sabar itu kesadaran bahwa kita ini hidup saja dipinjami oleh Allah. Keberadaan kita saja itu ya tidak milik kita sendiri. Kita ini miliknya Allah. Inna lillahi, kita ini miliknya Allah dan nanti kembali pada Allah. Kita menggelisahkan apa sih? Kita menyusahkan apa? Kita lahir nggak punya apa-apa, sekarang punya banyak, yuk nanti kita tinggal, besok tidak ada gunanya segala kepemilikan hari ini. Yuk kita sabar. Nah ini rumus sabar ini penting. Hidup ini tidak selalu seperti yang kita bayangkan, maka latihan sabar jadi kuiku. Kuncinya kata Imam Ghazali. Kemudian yang terakhir, mungkin banyak di antara kita yang cemas dengan masa depan. Besok saya bagaimana? Sukses nggak ya? Anakku nanti kira-kira masa depannya bagaimana ya? Padahal kitanya sudah sukses masih mikir anaknya, masih mikir mungkin saudaranya, masih mikir. Kita tidak habis-habis kecemasan. Imam Ghazali memberi rumus bagi yang cemas dengan masa depan, kuncinya adalah tawakal. Jadi tawakal itu setelah kita ikhtiari semaksimal kita mampu, kita pasrahkan hasilnya pada Allah. Jadi tawakal itu mewakilkan, menyerahkan, ya Allah, Engkau yang maha penentu, Engkau yang menguasai hasil. Hanya ini yang bisa aku lakukan, ya Allah, semoga dapat hasil terbaik. Ini namanya tawakal. Pasrah akan hasil setelah ikhtiar dijalankan. Awas jangan keliru. Banyak orang belum melakukan apa-apa sudah tawakal. Tawakal itu setelah ikhtiar. Berarti untuk menghindari kecemasan masa depan, ya berikhtiarlah semaksimal mungkin. Sungguh-sungguh bekerja, sungguh-sungguh belajar, dan begitu. Setelah itu pasrahkan hasilnya pada Allah. Ya Allah, saya sudah sungguh-sungguh semampu saya. Ya Allah, saya sudah belajar semampu saya. Aku pasrahkan pada hasilnya. Ini tawakal sudah. Apapun aku terima. Nah, kalau sudah jelas ketetapannya
Allah apa, baru tadi rumusnya ada ridho kita. Ya Allah, ternyata aku gagal, ya aku ridho dengan keputusanmu ya Allah. Nah ini ridho sudah. Tapi sebelum hasilnya jelas, namanya tawakal, kita pasrah pada Allah. Oke, baik. Jadi ini kalau kita ingin membuahkan kedamaian batin, kalau tadi kan kedamaian pikiran. Saya lanjutkan satu lagi. Ini lebih dalam lagi. Jadi dari pikiran kita masuk ke kalbu batin, sekarang masuk lebih dalam dimensi spiritual. Bagaimana Pak caranya secara spiritual saya bisa damai? Ini ada beberapa rumus. Saya ambil dari beberapa rujukan ini, kitab-kitabnya para ulama. Yang pertama, kalau kita ingin damai secara spiritual, jiwa kita yang paling dalam bisa menangkap cahayanya Allah, tentu saja harus bersih-bersih. Syaratnya apa? Kebersihan jiwa. Bersihnya jiwa kita itu dua variabel, yaitu tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas itu bersihnya jiwa kita dari dosa, dari kemaksiatan, dari keterikatan duniawi. Ini namanya tazkiyatun nafas. Kemudian ada lagi tajarrud. Tajarrud kadang orang pakai istilah tajrih. Orang yang sudah bisa sepenuhnya meninggalkan dunia, fokus hanya pada Allah saja. Namanya orang yang bisa tajrih. Ini sebenarnya nyambung ya, membersihkan diri dan menuju Allah, tazkiyatun nafas dan tajarrud. Jangan lupa, sering saya jelaskan, jiwa kita, sisi spiritual paling dalam diri kita, itu nanti yang menampung cahayanya Allah tadi, cahaya kebenaran, cahaya keimanan. Tentu saja cahaya itu tidak akan bisa masuk kalau terhalang oleh dosa, oleh kemaksiatan, oleh hal-hal duniawi. Tugas kita untuk lepas dari itu semua. Itulah tazkiyatun nafas, itulah tajarrud. Jadi ini level paling basicnya, level paling dasarnya, yaitu bersih-bersih. Makanya kalau Bapak Ibu belajar ilmu tasawuf itu, hampir semua sufi bilang langkah pertama menuju Allah adalah taubat. Taubat itu rumus paling basic dalam tazkiyatun nafas, bersih-bersih jiwa. Kalau sudah bersih, jadi kalau istilahnya tasawuf tadi bersih itu berarti taholli, mengosongkan jiwa dari hal-hal yang negatif. Saatnya tahalli, mengisi dengan hal-hal yang positif. Nah, hal positifnya apa yang paling penting, yaitu mari hidup dengan kesadaran ilahiyah. Kesadaran ilahiyah itu rumusnya dua. Jadi kalau kita ingin hidup tenang setelah bersih-bersih, kita hidup dengan mode ilahiyah. Mode ilahiyah itu yang pertama zikrullah, yang kedua muraqabah. Zikrullah itu senantiasa ingat, senantiasa hadir, senantiasa sadar hadirnya Allah. Bahkan ditegaskan oleh Al-Quran itu kan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan zikrullah batin jadi tenang? Jadi rumus pertama memang zikrullah. Jadi apapun yang kita lakukan, apalagi puasa-puasa begini ya, mari kita latihan zikrullah. Latihan zikrullah tidak kemudian harus kemana-mana bawa tasbih, bawa sambil keras-keras wiridan, tidak begitu, tidak harus begitu. Tapi zikrullah itu kita senantiasa sadar tentang hadirnya Allah di setiap detik kehidupan kita. Bahkan para sufi mengilustrasikan di setiap aliran darah, di setiap
detak jantung. Bahkan dimetaforkan detak jantung kita itu bunyinya Allah, Allah, Allah. Nah ini zikrullah. Setelah tadi bersih, diisi dengan kesadaran ilahi. Kemudian muraqabah. Muraqabah itu kesadaran kita yang senantiasa diawasi oleh Allah. Kesadaran Allah senantiasa membersamai kita. Orang yang punya kesadaran muraqabah itu biasanya kemudian berlanjut ke haya. Haya itu malu. Kalau mau melakukan yang maksiat malu, Allah lihat saya. Melakukan yang dosa-dosa, malu, Allah lihat saya. Mau ngaji kok males, malu dilihat Allah. Masa ngaji gak lama saja males. Kemarin mau khatam 3 kali bulan ini sudah hari ke-10, atau sekali saja belum, setengahnya Al-Quran saja belum, malu saya dilihat Allah. Ini muraqabah. Jadi kesadaran Allah selalu mengawasi saya. Nah, kalau sudah hidup dengan kesadaran ilahiyah, ini kita sudah luar biasa sudah. Tinggal kita melangkah ke puncak ketenangan hidup, yaitu melakukan apapun dengan orientasi Allah. Jadi tujuan hidup kita satu-satunya Allah saja, namanya orientasi ilahiyah. Ini nanti yang disebut ikhlas. Kita menjalankan kebaikan, menjalankan amal soleh, kita beriman, berislam, berihsan tanpa pamrih apapun selain ridhonya Allah. Ini namanya ikhlas. Bahkan kita bekerja, kita makan, kita minum, itu orientasinya ilahiyah, biar masih bisa zikrullah, masih sadar muraqabah, saya harus sehat. Nah, lillahi ta'ala, semuanya untuk Allah. Ini namanya ikhlas. Jadi orang ikhlas itu orang yang melakukan kebaikan apapun, dia tidak punya hajat, tidak punya pamrih apa-apa selain ridhonya Allah. Ini orang ikhlas. Ya mungkin tidak segampang bayangan kita. Kita mungkin mau melakukan apa lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, ya lillahi ta'ala di mulutnya, tapi kadang kita ada pamrih ini, pamrih itu selain Allah. Nah, ciri-cirinya ikhlas, endingannya ikhlas itu mahabbah. Maka kalau Bapak Ibu belajar tasawuf, itu banyak sekali ulama yang meletakkan mahabbah itu di puncaknya perjalanan spiritual. Mahabbah itu berarti rasa cinta kepada Allah. Jadi mahabbatullah, rasa cinta kepada Allah, inilah jalan paling paten untuk bisa ikhlas. Orang yang cinta dengan seseorang atau sesuatu, biasanya dia akan melakukan yang terbaik, yang terbagus, yang menggembirakan yang dia cintai, tanpa dia mikir balasan untukku apa. Ini berarti orang sudah sangat cinta. Disuruh jemput, ayo. Disuruh traktir, ayo. Disuruh yang berat-berat, ayo saja. Untuk yang dicintai, meskipun tidak dibayari, meskipun tidak dapat apa-apa, dapat capeknya saja, tidak masalah. Ini orang cinta. Sama seperti tadi, ikhlas itu melakukan segala sesuatu lillahi ta'ala saja, pasrah pada Allah saja. Untuk bisa ikhlas sebenarnya ada syaratnya, yaitu mahabbah. Kalau sudah ada rasa cinta pada Allah, tanpa harus disuruh, dipaksa, diceramai tiap hari, akan kita lakukan apa yang diinginkan diridhoi Allah. Semua yang kita lakukan tidak lain demi ridhonya. Ini yang disebut hidup dengan orientasi ilahiyah. Kalau kita bisa menghidupkan 3 aspek ini, jiwa kita bersih, sehari-hari
dari kita hidup dengan kesadaran ilahiyah, dan apapun yang kita lakukan orientasinya kepada Allah saja, di situ insya Allah hidup kita menemukan kedamaian yang sejati. Krisis-krisis beban hidup yang tadi kita tengok sebentar rasanya tidak signifikan lagi kalau kita sudah sampai di titik, tidak menggelisahkan lagi, tidak membuat galau kita lagi, karena satu-satunya yang menggelisahkan kita adalah ridhonya Allah saja. Baik, Bapak Ibu, ini uraiannya masih panjang, tapi kita cukupkan di sini dulu ya. Paling tidak sore hari ini kita belajar tentang bagaimana menciptakan pribadi yang damai, pikiran kita, hati kita, juga spiritualitas kita. Kemudian kita kenali sedang hidup, kemudian kita pahami cahaya. Tujuan kita ke sini sering dihalangi oleh ini, dan nanti strateginya 1, 2, 3. Semoga yang saya sampaikan malam hari ini sedikit-sedikit membawa manfaat untuk kita. Baik, saya kembalikan ke Mas Fahmi, mungkin masih ada waktu untuk kita diskusi. Baik, terima kasih Ustaz Fahrudin Faiz, materi yang sangat berbobot untuk sore hari ini, alhamdulillah, dan disampaikan dengan sistematis, dengan step-step yang jelas, cukup mencerahkan, dan mungkin dapat membuka sedikit hijab-hijab yang ada di pikiran, di hati kita. Mungkin untuk lebih terangnya, mungkin untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu sekalian, para misaki, para audiens dapat bertanya langsung. Ada sedikit waktu untuk bertanya, silakan. Untuk pertama mungkin 2 orang, silakan mengaktifkan mikrofon dan kamera atau raise hand. Hidup ini memang penuh masalah, banyak problem, tapi itu bukan alasan bagi kita, bukan khilaf bagi kita untuk putus asa, menjauh dari Allah, apalagi menghindari cahaya. Mari kita ikhtiari semaksimal kita mampu untuk mendapatkan cahaya, untuk menjalankan amanat dan perintahnya Allah, untuk meneladani sunnahnya Rasulullah, mengikuti Al-Quran, menetapi kebenaran, menetapi keimanan, dan juga belajar terus-menerus lewat jalan ilmu. Mungkin sore hari ini ada banyak teori, mungkin Bapak Ibu merasa, wah kalau sekaligus sulit Pak, kalau semuanya sulit Pak, ya tidak masalah, step by step, pelan-pelan, selangkah demi selangkah. Kalau dalam kaidah usul fiqh, layu terokul yang nggak bisa dijalankan semuanya, ya jangan ditinggalkan semuanya. Pelan-pelan, mungkin masih baru belajar sabarnya, ya sabar kita mulai dulu. Mungkin masih baru belajar apanya, yaitu yang kita awali dulu. Pelan-pelan sampai kemudian untuk kita jadi manusia yang jiwanya mutlak.